Hai, perkenalkan nama saya Sylvester Kait. Saya mahasiswa Politeknik Samarinda, jurus Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori graf. Yang pertama, pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Secara definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V, E, di mana V merupakan himpunan yang beranggotakan titik-titik dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi. Yang berikutnya, macam-macam graf. Yang pertama, graf berdasarkan strukturnya. Graf berdasarkan strukturnya dibagi atas 6 sebagai berikut. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana mempunyai V atau mempunyai 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Dan mempunyai sisi atau E sebanyak 5, yaitu sisi 1,2, 1,3, 2,4, 3,4, dan 2,3. Yang berikutnya atau nomor 2 adalah graf ganda. Graf ganda mempunyai 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Graf ganda mempunyai 7 sisi, yaitu sisi 1,2, 1,3 untuk E4, 1,3 untuk E2, 2,3 untuk E2, 2,4, 3,4 untuk E7, dan 3,4 untuk E6. Gambarnya seperti ini. Yang berikutnya adalah graf semu. Graf semu mempunyai 4 titik, yaitu mempunyai 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Dari ketiga graf ini mempunyai persamaan, yaitu mempunyai 4 titik. Dan graf semu mempunyai 8 sisi. Yang pertama, sisi 1,2, sisi 1,3 untuk E4, dan sisi 1,3 untuk E2. Yang berikutnya 2,3, 2,4, dan yang berikutnya adalah 3,4 untuk E6 dan 3,4 untuk E7. Dan dia mempunyai satu sisi lagi, yaitu sisi 3,3. Artinya simpulnya akan kembali menjadi 3, yaitu dari 3 kembali ke 3, yaitu di E8, yaitu sisi 3,3. Yang berikutnya atau 4 adalah graf bipartite. Graf yang titik-titiknya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu titik-titik dalam satu kelompok tak terhubung dan titik-titik antara kelompok terhubung. Itu materinya atau aplikasinya bisa kita dilihat di gambarnya seperti ini, atau juga bisa dilihat di matematika fungsi. Itu akan menghubungkan fungsi yang saling berhubungan. Seperti ini, gambarnya seperti ini. Yang berikutnya adalah graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N, buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N bukan simpul adalah N dalam kurung N kurang 1 bahagi 2. Ini merupakan proses untuk menggambar graf lengkap. Prosesnya seperti ini, sehingga pada proses ke-6 merupakan graf yang lengkap, yang artinya simpul dan titik-titiknya saling melengkapi. Yang berikutnya atau ke-6 adalah trivial graph.
graf yang hanya terdiri dari satu titik. Seperti ini merupakan trivial graph. Artinya kita pada saat menggambar suatu graf pasti hal pertama pasti yang kita pikirkan adalah membuat titik utama sebelum menggaris simpul atau menggaris ke garis ke titik berikutnya. Yang berikutnya adalah graf berdasarkan orientasi pada sisi dan arah. Berdasarkan pada sisi dan arah, dia mempunyai dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Artinya dia tidak mempunyai arah, arahnya akan kemana belum diketahui. Yang kedua adalah graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Artinya graf yang sudah mempunyai satu titik akan dihubungkan ke titik yang lain, itu yang dinamakan dengan graf berarah. Ini merupakan gambar graf berarah dan graf ganda berarah. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan graf berarah. Berarah artinya belum ada penggandaan untuk seperti gambar nomor 2. Gambar nomor 2 merupakan gambar yang sudah menggandakan beberapa graf atau simpul yang sudah dihubungkan beberapa bagian. Ini merupakan tabel perbedaan antara graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Ini merupakan tabel perbedaan antara graf-graf yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Yang berikutnya kawan-kawan semua adalah penerapan graf. Penerapan graf ini banyak sekali. Bisa kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menemukan hal itu. Hanya kita belum menyadari bahwa itu merupakan asalnya adalah kawan semua. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan graf. Penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakannya. Hanya kita tidak sadar bahwa itu berasal dari teori graf. Oleh karena itu saya akan memberikan beberapa contoh mengenai penerapan graf. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu menggunakan teori graf, yaitu baik di rangkaian seri maupun di rangkaian paralel. Yang berikutnya adalah isomer senyawa kimia karbon. Itu percabangan antara senyawa karbon itu juga menggunakan teori graf.